Pada tahun 1981 di sebuah ruang sidang di kota Lübeck, Jerman, terjadi sebuah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Seorang ibu berdiri dari kursinya, mengeluarkan sebuah senjata dan menembakkan ke arah seorang terdakwa, tepat di depan hakim, jaksa, dan puluhan orang yang hadir. Pria yang menjadi sasaran itu bukan orang sembarangan. Dia adalah pelaku kejahatan serius yang melibatkan seorang anak, dan ibu yang melakukan tindakan tersebut adalah ibu dari korban. Nama ibu itu adalah Marian Bachmeier. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah tragedi, ini adalah cerita tentang kehilangan, kemarahan, dan bagaimana seseorang bisa melampaui batas ketika rasa sakit sudah tidak tertahan. Mungkin kalian penasaran dengan peristiwa kejadiannya seperti apa? Mari kita simak ceritanya. Marian Bachmeier lahir pada tahun 1950 di Jerman Barat. Sejak kecil kehidupannya tidak berjalan dengan baik. Ia tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Lingkungan rumahnya tidak memberikan rasa aman seperti yang seharusnya dirasakan oleh seorang anak. Akibatnya, sejak usia muda, Marianne sudah menunjukkan sikap pemberontakan. Saat remaja, ia sering kabur dari rumah. Ia mencoba mencari kebebasan di luar, namun justru terjerumus dalam lingkungan yang keras. Ia hidup berpindah-pindah dan bergaul dengan orang-orang yang juga memiliki masalah hidup. Beberapa kali ia berurusan dengan hukum. Hidupnya tidak terarah. Namun di balik semua itu, sebenarnya Marian hanyalah seseorang yang tidak pernah benar-benar mendapatkan kehidupan yang stabil. Segalanya mulai berubah ketika Marian memiliki seorang anak perempuan bernama Anna. Kehadiran Anna memberikan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tanggung jawab dan tujuan hidup. Marian mulai berusaha memperbaiki hidupnya. Ia ingin menjadi ibu yang baik dan tidak ingin anaknya mengalami masa kecil yang sama seperti dirinya. Meski hidup sebagai ibu tunggal, ia tetap berusaha memenuhi kebutuhan Anna. Meskipun sering mengalami kesulitan ekonomi, Anna tumbuh sebagai anak yang aktif dan ceria. Ia sering bermain di luar rumah bersama teman-temannya tanpa memahami sepenuhnya bahaya dunia luar. Pada tanggal 5 Mei 1980 menjadi titik balik dari segalanya. Hari itu Anna yang berusia 7 tahun keluar rumah seperti biasa. Namun, ia tidak kembali. Di hari itu, Anna bertemu dengan seorang pria bernama Klaus Grabowski. Pria ini memiliki riwayat kriminal dan pernah terlibat dalam kasus serius sebelumnya. Entah bagaimana, ia kembali berada di lingkungan masyarakat. Grabowski melihat Anna dan mulai mendekatinya. Dengan cara membujuk, ia berhasil membawa Anna ke tempatnya. Di tempat tersebut terjadi sebuah tindakan kejahatan yang sangat berat terhadap Anna. Tidak ada yang mengetahui kejadian itu. Tidak ada yang datang menolong. Setelah kejadian tersebut, pelaku berada dalam kondisi panik. Ia takut perbuatannya akan terbongkar dan dalam keadaan itu ia mengambil keputusan yang fatal yang menyebabkan Anna kehilangan nyawanya. Setelah itu ia berusaha menghilangkan jejak. Namun pada akhirnya kasus ini terungkap. Sementara itu di rumah, Marianne mulai merasa ada yang tidak beres. Biasanya Anna pulang tepat waktu, namun hari itu tidak. Rasa khawatir berubah menjadi panik. Ia mencari ke berbagai tempat, bertanya kepada tetangga, namun hasilnya nihil. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya Anna ditemukan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Peristiwa itu mengguncang lingkungan sekitar dan menghancurkan hati Marian sepenuhnya. Ia kehilangan anak satu-satunya. Bagi Marian, ini bukan sekadar kehilangan, melainkan kehancuran total. Polisi segera melakukan penyelidikan dan mengarah pada Klaus Grabowski. Setelah dilakukan pemeriksaan, ia akhirnya mengakui perbuatannya dan ditahan. Setelah kejadian tersebut, kondisi Marianne sangat terguncang. Ia mengalami tekanan mental yang berat. Hari-harinya dipenuhi rasa kehilangan. Namun selain kesedihan, muncul juga kemarahan yang terus tumbuh. Kasus ini kemudian masuk ke tahap persidangan. Marianne mengikuti proses tersebut dan melihat langsung orang yang terlibat dalam kejadian itu. Setiap kali melihatnya, emosinya semakin kuat. Ia merasa bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tidak sebanding dengan apa yang telah terjadi. Perasaan itu terus menumpuk dari hari ke hari. Menjelang sidang utama, Marianne mulai memikirkan sesuatu. Ia tidak menceritakan hal itu kepada siapapun, namun dalam pikirannya ada satu dorongan yang terus muncul, dan dari sinilah sebuah keputusan mulai terbentuk. Pada tanggal 6 Maret 1981, ruang sidang dipenuhi banyak orang. Semua menunggu jalannya persidangan. Marianne hadir seperti biasa. Ia duduk dengan tenang. Ruang sidang mulai dipenuhi orang. Hakim, jaksa, pengacara, wartawan,
dan beberapa pengunjung hadir untuk mengikuti jalannya kasus. Kasus ini memang menarik perhatian publik karena melibatkan kasus serius yang berkaitan dengan seorang anak. Marian masuk ke ruang sidang. Ia duduk di kursi pengunjung, tidak jauh dari tempat terdakwa. Di dalam tasnya tersimpan sebuah benda berbahaya. Benda tersebut tidak terdeteksi saat pemeriksaan. Tidak ada yang menyadari bahwa ia membawa sesuatu yang berbahaya. Tidak lama kemudian, Klaus Grabowski dibawa masuk ke ruang sidang. Ia duduk di kursi terdakwa. Wajahnya terlihat biasa saja tanpa ekspresi yang menunjukkan penyesalan mendalam. Bagi Mariana, melihat wajah itu kembali membuka luka lama. Ia mengingat anaknya, mengingat kejadian tragis itu dan emosinya mulai meningkat. Sidang dimulai. Hakim membuka persidangan, jaksa mulai membacakan dakwaan. Semua berjalan sesuai prosedur hukum. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Namun Mariana tidak benar-benar fokus pada jalannya sidang. Perhatiannya hanya tertuju pada satu orang. Kemudian tibalah saatnya terdakwa memberikan keterangan. Ia mulai berbicara dan menjelaskan versinya tentang kejadian tersebut. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia mencoba membenarkan tindakannya dengan alasan tertentu. Bagi orang lain di ruangan itu, ini adalah bagian dari proses hukum. Namun bagi Marian, setiap kata yang keluar terasa sangat menyakitkan. Ia tidak melihat ini sebagai proses keadilan, melainkan sebagai sesuatu yang melukai perasaannya. Di momen itulah, sesuatu dalam diri Marian berubah. Ia berdiri dari kursinya, gerakannya cukup cepat namun tidak langsung disadari semua orang. Ia membuka tasnya, mengambil benda yang ia bawa, dan mengarahkannya ke terdakwa. Dan kemudian, ia melakukan tindakan tersebut. Suara keras terdengar di ruang sidang, terjadi lebih dari sekali. Terdakwa terkena dan langsung terjatuh. Tidak sempat melarikan diri, tidak sempat bereaksi. Seluruh kejadian berlangsung sangat cepat. Dalam hitungan detik, situasi berubah total. Setelah kejadian itu, ruang sidang langsung panik. Orang-orang berteriak, beberapa mencoba berlindung, ada yang berusaha keluar ruangan. Hakim dan petugas keamanan terkejut. Petugas segera bergerak. Mereka mendekati Marian dan mengamankan benda yang ia pegang. Setelah itu, Mariana tidak berusaha kabur. Ia tetap berdiri di tempatnya, tidak melawan saat diamankan. Wajahnya terlihat tenang, tidak panik, tidak histeris, seolah-olah ia sudah menerima apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Grabowski dinyatakan tidak selamat di lokasi. Mariana langsung ditahan dan dibawa keluar dari ruang sidang. Kasus yang awalnya merupakan persidangan, kini berkembang menjadi dua perkara besar. Kasus yang menimpa Anna dan kejadian yang terjadi di ruang sidang. Berita tentang peristiwa ini menyebar dengan sangat cepat. Media mulai memberitakan, publik mulai membicarakan, reaksi bermunculan. Sebagian orang terkejut, sebagian lainnya justru bersimpati. Banyak yang memahami tindakan Marian sebagai reaksi dari rasa kehilangan yang sangat besar. Namun di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa tindakan tersebut tetap melanggar hukum karena bagaimanapun ia telah menghilangkan nyawa seseorang di dalam pengadilan. Kasus ini memicu perdebatan besar. Apakah tindakan Marian bisa dibenarkan? Sebagian orang berpendapat bahwa ia adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tragis dan tidak ada hukuman yang cukup bagi pelaku sebelumnya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa jika setiap orang mengambil tindakan sendiri, maka sistem hukum tidak akan berjalan. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga di berbagai negara lain. Media memainkan peran besar dalam menyebarkan cerita ini. Nama Mariana Bachmeier menjadi dikenal luas. Ia sering disebut sebagai seorang ibu yang melakukan tindakan ekstrem terhadap pelaku kasus anaknya. Sebagian media menggambarkannya sebagai korban, sementara yang lain melihatnya sebagai pelaku. Cerita ini menjadi simbol konflik antara hukum dan emosi manusia. Setelah kejadian itu, banyak orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Marian. Apakah ia akan dihukum berat atau mendapatkan keringanan karena kondisi yang ia alami? Jawabannya akan ditentukan di pengadilan. Dan persidangan Marian menjadi salah satu yang paling diperhatikan. Setelah kejadian di ruang sidang, Marian langsung ditahan oleh pihak berwenang. Ia tidak melakukan perlawanan. Sejak awal, ia mengakui apa yang telah ia lakukan. Tidak ada upaya untuk menyangkal.
Ia menyadari bahwa tindakannya adalah pelanggaran hukum. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka ingin mengetahui apakah tindakan ini direncanakan, bagaimana ia mendapatkan benda tersebut, dan apa yang mendorongnya melakukan hal tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Marian memang sudah merencanakan tindakannya. Ia membawa sebuah alat ke dalam ruang sidang dengan tujuan tertentu. Namun kondisi mentalnya saat itu juga menjadi perhatian utama karena ia baru saja kehilangan anaknya dengan cara yang sangat tragis. Sementara menunggu persidangan, Marian ditahan. Kasusnya menjadi sorotan publik. Banyak orang mengikuti perkembangan kasus ini. Dukungan datang dari berbagai pihak. Ada yang mengirim surat, ada yang menyampaikan simpati. Namun di sisi lain, tetap ada yang mengkritik tindakannya. Ketika persidangan terhadap Marian dimulai, ruang sidang kembali dipenuhi orang. Berbagai media hadir. Masyarakat ingin melihat langsung bagaimana proses hukum berjalan. Jaksa menuntut Marian atas tuduhan menghilangkan nyawa. Fakta bahwa kejadian terjadi di dalam ruang sidang membuat kasus ini semakin serius. Di dalam persidangan, Mariana tidak menyangkal perbuatannya. Ia mengakui bahwa ia melakukan tindakan tersebut terhadap Klaus Grabowski. Ia menjelaskan bahwa tindakannya didorong oleh rasa kehilangan dan kemarahan yang sangat besar. Bagi Marian, melihat orang tersebut berbicara di pengadilan adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Ia merasa bahwa anaknya tidak mendapatkan keadilan yang sebanding. Selama persidangan, kondisi psikologis Marian menjadi salah satu faktor penting. Ahli yang dihadirkan menjelaskan bahwa Marian berada dalam tekanan emosional yang sangat berat. Kehilangan anak dengan cara yang tragis memberikan dampak besar pada mentalnya. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan dalam proses pengadilan. Pihak pembela berusaha menunjukkan bahwa tindakan Marian bukanlah tindakan yang sepenuhnya dilakukan dalam kondisi normal. Mereka menekankan bahwa ia adalah ibu yang kehilangan anaknya, berada dalam kondisi emosional yang ekstrem, dan tindakannya terjadi karena tekanan mental yang luar biasa. Tujuan pembelaan adalah agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat. Di sisi lain, jaksa tetap menekankan bahwa hukum harus ditegakkan. Apapun alasannya, tindakan menghilangkan nyawa tetap merupakan pelanggaran hukum. Jika tindakan seperti ini dibenarkan, maka bisa menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya hakim memberikan putusan. Mariana dinyatakan bersalah atas tindakan menghilangkan nyawa. Namun hakim juga mempertimbangkan kondisi yang melatar belakangi tindakannya. Akhirnya, Mariana dijatuhi hukuman sekitar 6 tahun penjara. Hukuman ini dianggap lebih ringan dibandingkan kasus serupa pada umumnya. Marian menjalani masa hukumannya di penjara. Selama di sana, ia menjalani kehidupan seperti narapidana lainnya. Namun kasusnya tetap menjadi perhatian publik. Banyak orang masih membicarakannya. Sebagian melihatnya sebagai simbol keadilan versi manusia. Sebagian lainnya tetap menganggapnya sebagai pelanggar hukum. Setelah menjalani beberapa tahun di penjara, Marian akhirnya dibebaskan lebih awal. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perilakunya selama menjalani hukuman. Setelah bebas, ia mencoba menjalani hidup dengan tenang. Ia menjauh dari sorotan media. Setelah keluar dari penjara, Mariani tidak banyak muncul di publik. Ia memilih hidup lebih tertutup. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia sempat pindah ke luar negeri. Ia mencoba melanjutkan hidupnya, meski bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Marian Bachmeier akhirnya meninggal dunia pada tahun 1996 dalam usia yang relatif muda, namun kisahnya tetap dikenang hingga sekarang. Sebagai penutup, kisah Marian Bachmeier bukan hanya tentang kejahatan. Ini adalah kisah tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya. Rasa sakit yang tidak bisa diukur dan keputusan ekstrim yang diambil dalam kondisi emosional. Secara hukum, apa yang dilakukan Marian adalah salah. Namun secara manusiawi, banyak orang bisa memahami perasaannya. Kasus ini meninggalkan pertanyaan besar. Apakah keadilan selalu harus mengikuti aturan hukum? Atau ada saat di mana manusia memilih jalannya sendiri? Kisah ini masih sering dibahas hingga sekarang, karena menyentuh sisi paling dalam dari emosi manusia. Terima kasih sudah menyimak cerita Satelit Misteri. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun berada. Sampai jumpa di kisah berikutnya.